Bentuk dari nasionalisme salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan yang subjeknya adalah kita harus tahu dulu nih pengertian dari nasionalisme kewarganegaraan. Nah, nasionalisme kewarganegaraan ini artinya jenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik. Nah, kebenaran politiknya dari mana? Dari keikutsertaan aktif rakyatnya dalam dunia politik. Misalkan dengan menjadi perwakilan rakyat gitu ya, kemudian turut dalam pemilu. Oke, kita lihat aparatur negara bukan ya, lembaga negara bukan, rakyat sipil. Nah, ini kan nasionalisme kewarganegaraan itu adalah ketika negara memperoleh kebenaran politik dari keikutsertaan aktif rakyatnya. Berarti subjek dari nasionalisme kewarganegaraan ini adalah rakyat sipil. Jawaban yang paling tepat adalah C. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Berikut contoh perilaku nasionalisme yang hadir dalam kehidupan bernegara tercermin pada kecuali. Oke, ini nasionalisme harus ingat ya. Oke, kita harus di sini deh. Nasionalisme sederhananya kita sebut sebagai rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsa. Oke, dari sini nih kita harus lihat kira-kira perilaku apa yang tercermin dari sikap nasionalisme. Yang A, taat terhadap hukum. Ini sudah pasti jelas ya. B, menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Ini juga. C, menghormati putusan peradilan. D, menggunakan produk luar negeri. Nah, ini berarti bukan sikap dari nasionalisme. E, mendorong impor pangan. Impor pangan berarti kita ini melakukan impor ke luar negeri gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat karena kecuali yaitu adalah D. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika, jadi nasionalisme ini kadang juga akan membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi apabila nasionalisme atau kita salah memahami nasionalisme. Ketika nasionalisme dipahami secara mendalam, misalkan sebagai sebuah ideologi, maka bisa saja nasionalisme ini menjadi membelenggu dan menghambat rakyat serta pemerintahannya sendiri. Oke, kita lihat yang A, kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi, bukan ya. B, sifat universal tetap dipegang teguh, tidak. C, nasionalisme dipahami secara dalam sebagai sebuah ideologi. Ini betul ya. Kita lihat dulu yang D, jiwa nasionalisme dasarkan pada ideologi bangsa. Ini berarti nasionalismenya sebagai dasar, bukan sebagai ideologi. Nasionalisme dianut hanya pada saat tertentu. Ini apa lagi ya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Di tengah kondisi masyarakat yang majemuk di Indonesia, nasionalisme Indonesia menjadi sebuah paham yang bersifat nah di sini kan kata kuncinya adalah masyarakat yang majemuk. Ke sini ya. Nah, kalau misalkan kita mundur ke belakang, munculnya nasionalisme ini didasari atas adanya rasa senasib dan seperjuangan gitu ya. Jadi misalkan awalnya itu ada gerakan pemuda seperti Jong Java, kemudian Jong Sumatera. Nah, organisasi kepemudaan ini mereka
ibaratkan gitu ya, mewakili dari daerah Jawa dan dari daerah Sumatera. Nah, kemudian muncul nih rasa nasionalisme, yaitu untuk menggabungkan keduanya. Nah, menggabungkan kita terus deh, menggabungkan seluruh kekuatan. Nah, kekuatannya ini itu adalah untuk melawan penjajah. Untuk melawan penjajah. Jadi ada perasaan senasib dan seperjuangan. Oke, kita lihat ya. Mempererat semangat persatuan. B. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. C. Menghormati HAM. D. Melawan penjajah. Dan E. Mempertahankan negara. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Menjelang dan pasca kemerdekaan Indonesia, semangat kebangsaan sangat tinggi, kerelaan berkorban juga tinggi, tetapi akhir-akhir ini ada semacam penurunan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Mengapa bisa demikian? Oke, kita langsung aja ya. Yang A, pengaruh globalisasi yang amat deras. Enggak ya, karena kalau misalkan kita bisa memfilter globalisasi atau pengaruh globalisasi ini, itu rasa nasionalisme atau kebangsaan masih kuat. B. Budaya korupsi yang mengakar. Ini tidak ya. C. Pembangunan yang sentralistik memicu kesenjangan. Nah, ini pembangunan yang sentralistik ini dimulai pada masa atau Orde Baru nih. Pada masa Orde Baru, pembangunan ini hanya berfokus pada wilayah di Jawa ya, banyaknya di Jawa, sehingga ini memunculkan adanya kesenjangan dalam bidang ekonomi, kemudian politik, sosial, bahkan budaya. Nah, hal inilah yang kemudian memicu adanya atau memudarnya rasa solidaritas kebersamaan, karena orang-orang yang di luar Jawa ini mungkin saja merasa tidak memiliki atau tidak adanya pembangunan yang merata gitu. Makanya sekarang seharusnya memang pembangunan sudah mulai merata ke berbagai wilayah di luar Jawa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Halo semuanya, bersama lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Seorang ASN memiliki kewajiban untuk bersumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila. Dasar sumpah tersebut adalah, dasar sumpah ASN yang bersumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila ini berdasarkan asas Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Nah, kenapa sebagai wawasan hidup bangsa? Karena dengan cara pandang bangsa Indonesia untuk mengenal diri dan lingkungannya, serta ini kita tulis mengutamakan kesatuan dan juga persatuan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya, Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Pendidikan sejatinya adalah salah satu komponen terpenting dalam kehidupan masyarakat karena mampu memberikan pengaruh untuk membangun sikap kejujuran. Berikut ini pelaku yang mencerminkan ketidakjujuran adalah budaya menyontek. Budaya menyontek ini jujur atau tidak? Tidak ya. Karena berarti hasil atau misalkan dalam ujian nih, ketika kita menyontek berarti itu bukan hasil kerja kita gitu ya, karena kita mencontek dari yang lain. Kita lihat yang B, budaya membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini bukan budaya ketidakjujuran, tapi budaya tidak disiplin. Kemudian membuat kantin kejujuran, berarti ini adalah budaya jujur gitu ya. Kemudian D, budaya tidak percaya pada guru dan kepala sekolah.
Bukan. Budaya saling percaya sesama warga sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Halo semuanya, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa berdasarkan kompetensi KPK. Ke sini ya. Nah, menurut Kamus Kompetensi Perilaku KPK yang disebut dengan integritas adalah tindakan konsisten antara apa yang dikatakan dan tingkah laku, ya. Nah, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, sesuai nilai-nilai yang dianut. Oke, kita lihat yang A, mutu sifat dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang mencerminkan kewibawaan. Oke, gampangnya kalau misalkan kita ditanya mengenai integritas, integritas itu adalah tentang konsistensi. Berarti kita cari aja yang mengenai tentang konsistensi. Patuh pada kode etik dan dalam perkataan dan perbuatan, C, berkepribadian untuk yang merujuk pada nilai dan moral etika. D, bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Nah, ini udah jelas ya. Kita lihat yang E, kepribadian membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Jawaban yang paling tepat adalah D. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu, kita lihat soalnya sama-sama yuk. Kolusi merupakan contoh tindakan yang tidak terpuji dan tidak berintegritas karena tergolong sebagai tindakan Nah, kolusi ini adalah kerjasama untuk melawan hukum antara dua pihak, baik itu penyelenggara negara ataupun pihak lain yang merugikan orang lain, kemudian masyarakat ataupun negara. Nah, secara praktiknya, tindakan kolusi ini kan kerjasama melawan hukum. Berarti ini adalah tindak kriminalitas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Tolak ukur keberhasilan integritas nasional adalah terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan keberhasilan dari integritas nasional yaitu adalah adanya terciptanya atau transformasi, kayak kita tulis ya, transformasi nilai dan norma sosial yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, pedoman hidup.